telah menunjukkan perkembangan luar biasa. Skuad asuhan Sintayong bahkan telah mengidentifikasi kelemahan Bahrain itu sendiri. Hal itu dibuktikan oleh timnas Jepang yang pada pertandingan kedua berhasil melibas Bahrain dengan mencetak 5 buah gol. 5-0 ya Bahrain kalau oleh Jepang. Bahrain saat ini pun Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke, hari ini kita ketemu lagi guys. Selamat berakhir pekan juga kepada semua dan semoga kalian sentiasa dalam kegembiraan. Oke. Hari ini guys kita ketahui bahwa Indonesia dalam fasa putaran yang ketiga dan akan bermain pada Oktober nanti, bermain di kandang melawan Bahrain dan juga melawan Tiongkok ya. Jadi sekarang ini sebenarnya ASEAN juga mendukung Indonesia ya. Bukan sahaja kami di Malaysia tetapi mungkin di Thailand, di Vietnam juga kini telah bersatu untuk mendukung Indonesia. Benarkah guys gitu? Benarkah apa yang saya katakan ini? Karena baru-baru ini perlawanan di antara Indonesia dengan Australia, sebenarnya banyak juga bule-bule yang datang ke Indonesia memberi dukungannya kepada timnas Indonesia. Tapi saya tidak pasti adakah daripada rakyat Thailand ataupun daripada Vietnam yang datang ke GBK untuk memberi dukungan kepada Indonesia ya. Kalau macam kami daripada Malaysia, sudah tentu ada beberapa orang YouTuber daripada Malaysia dan juga mungkin ada juga orang perseorangan yang ketika itu datang ke Indonesia dan menonton sendiri perlawanan di Stadium GBK. Jadi saya melihat sendiri suasana di sana sangat meriah, sangat mengerikan guys. Mengerikan bukan apa? Karena supporternya daripada awal perlawanan sampailah ke akhir 90 minit sentiasa bergema stadion itu. Bergema daripada hujung sampai ke hujung dengan Mexican Wave-nya, dengan lagu-lagu Ultrasnya dan banyak suka duka yang ada di situ. Tetapi kebanyakannya hanya pengalaman yang manis saja guys yang ada di situ. Yang saya saksikan sendiri depan mata kepala saya berada di GBK itu. Sangat-sangat saya kangen keadaan di sana juga. Oke guys, yuk kita simak video ini dengan judulnya Seluruh ASEAN Dukung Indonesia. Baru kali ini timnas satukan Asia Tenggara. Bahrain tantangan STY. Apa cerita di sebalik video ini? Ayo kita simak guys. Kelemahan Bahrain Vietnam heboh dukung timnas Indonesia. Vietnam heboh dukung timnas Indonesia. Vietnam juga dukung timnas Indonesia. Ini GBK guys. Dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dilanjutkan pada bulan Oktober mendatang. Mantap stadion ini guys. Merah Putih akan menghadapi dua pertandingan yang penting. Pertandingan pertama timnas Indonesia bulan depan akan berlangsung di markas timnas Bahrain. Pertandingan ini dijadwalkan di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober mendatang. Skuad Garuda sendiri berada di peringkat keempat dalam klasemen sementara dengan koleksi 2 poinnya. Di sisi lain, timnas Bahrain menempati posisi ketiga dengan 3 poin dari 2 laga yang telah dimainkan. Oke, kita tengok dulu ini. Meski memiliki kita tengok guys, kejap dia punya kedudukan sekarang. Oke. Kedudukannya berada Indonesia ini kita tengok. Memori buruk kalah dipermalukan Bahrain. Dia berada di sisi lain, timnas Bahrain menempati Bahrain 3 poin ya. Indonesia 2 poin karena Bahrain menang ke atas Australia dan Australia seri dengan Indonesia, dapat 1 poin Australia. Jadi kalau Indonesia menang lawan Bahrain, Indonesia akan 5 poin dan menang ke atas Tiongkok nanti, insyaAllah Indonesia akan menjadi 8 poin. Jadi penting untuk Indonesia wajib menang ke atas Bahrain ini dan juga menang ke atas Tiongkok nih. Jadi kita doakan semoga Indonesia berada dalam keadaan yang konsisten ya, dengan kedatangan pemain baru Miss Hilges dan Eliano
Regenders. Itu guys. Dan mungkin ada beberapa pemain lain lagi. Kita doakan sama-sama Indonesia akan terus melaju. Oke, kita lanjut dulu. Di posisi ketiga dengan 3 poin dari 2 laga yang telah dimainkan. Meski Jepang memiliki memori full buruk poinnya dalam 6. mempermalukan Bahrain dengan skor 10-0, namun kini timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan luar biasa. Skuad Aswan Sintayong bahkan telah mengidentifikasi kelemahan Bahrain itu sendiri. Hal itu dibuktikan oleh timnas Jepang yang pada pertandingan kedua berhasil melibas Bahrain dengan mencetak 5 buah gol. 5-0 ya Bahrain kalau oleh timnas Jepang. Bahrain saat ini pun dapat dianggap cukup berpengalaman. Banyak pemain senior yang masih menjadi andalan dalam tim mereka. Contohnya adalah trio Mahdi Al-Bul Jabar, 33 tahun, Komail Al-Aswa 30 tahun, dan kebanyakannya Abdul semua Wahab pemain Al-Balut 34 semua tahun, 30 ke yang atas tetap memegang guys. peranan penting dalam tim ini. Oke. Jadi kalau Dalam gitu, skor terbaru timnas kalau gitu dari segi stamina, kalau semua pemain Bahrain ini kebanyakannya 30 tahun ke atas, Indonesia lagi power. Indonesia lagi kuat karena rata-rata pemainnya 25 tahun lebih kurang begitu. Itu pemain-pemain Indonesia dan juga punya pengalaman semua bermain di Eropa. Jadi kalau Jepang bisa mengalahkan Bahrain dengan 5-0, walaupun Bahrain menang ke atas Australia, tetapi dengan kemenangan 11-10 ketika itu. Dan sebenarnya di atas kertas Indonesia bisa saja mengalahkan Bahrain karena Indonesia punya kualitas pemain yang saya fikir bukan kaleng-kaleng ya. Kita nampak, kita lihat sendiri, saya menonton sendiri keadaan di lapangan, di kemudi di bagian benteng dengan J.A. Just di situ. Rizky Ridho cukup power main. Rizky Ridho ni dia kesebelasan starting line up pun okey. Kalau contoh ada pemain Misilgas di situ, ganding lagi dengan Rizky Ridho dan juga J.A. Just juga lagi bagus karena Rizky Ridho satu-satunya pemain lokal tetapi punya kualitas seperti pemain diaspora juga. Ya, kita lihat nanti bagaimana tactical Sintayong. Tapi keyakinan saya Indonesia akan menang ke atas Bahrain ini guys. Oke, kita lanjut. Bahrain hanya terdapat 2 pemain yang berusia di bawah 23 tahun. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia yang memiliki rata-rata usia pemain yang jauh lebih muda. Menariknya, hal tersebut membuat media Vietnam heboh betapa siapnya timnas Indonesia kalahkan Bahrain dan Cina. Bintang-bintang timnas Indonesia mengancam tim Cina dengan menyatakan balas dendam pada lawan mereka di Asia Barat setelah kekalahan 0-10. Tulis media Vietnam sejarah lampau. 0-10. Media tersebut menyoroti komentar Sandy Walsh yang begitu percaya diri dan mendukung timnas Indonesia yang membawa nama besar ASEAN sebagai satu-satunya tim putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekurangan skuad Garuda yang wajib dibenahi Sintayong. Garuda yang wajib dibenahi Sintayong. Oke, kita lihat apa kekurangannya guys. Pertama, efektivitas serangan. Dua aspek ini sering berhubungan karena punya urusan dengan mencetak gol. Timnas Indonesia bukan tanpa peluang di 2 laga awal kontra Arab Saudi dan Australia. Sayangnya momentum serangan balik yang seharusnya bisa memberi bahaya jadi lepas begitu saja karena pengambilan keputusan yang kurang tepat. Ditambah lagi penyelesaian akhir yang kurang tenang dan akurat membuat peluang matang jadi mudah dipatahkan oleh barisan belakang atau kiper lawan. Hal tersebut tentu wajib dibenahi oleh Sintayong sebaik mungkin. Terlebih para striker Garuda seperti Hoki Caraka dan Ramadan Sananta mulai membuktikan kualitasnya. Bukan tidak mungkin keduanya bakal mendapatkan kesempatan untuk menghadapi Bahrain dan juga Cina. Kedua, koordinasi lini belakang. Rizky Ridho di sini guys. Martin Paes memang jadi pahlawan dengan sejumlah penyelamatan gemilangnya menepis peluang Arab Saudi dan Australia. Namun menghadapi Bahrain dan Cina, timnas Indonesia tentu tidak bisa selalu membebankan Paes soal urusan jangan kebobolan. Koordinasi lini belakang jadi hal penting yang harus dievaluasi oleh Sintayong untuk laga selanjutnya. Komunikasi dalam hal ini artinya mesti ditingkatkan. Terlebih skuad Garuda bakal kedatangan bek baru
yakni misil Gars yang masih terkendala Martin komunikasi. Paz. Namun dengan kualitasnya di Eropa, misil Gars tentu tidak akan ini kesulitan misil Gars nih bahu-membahu nanti. bersama JZ dan juga Rizky Ridho. Mungkin akan ganding dengan JZ dan Rizky Ridho. 3. Akurasi passing. Oke, ini perlu juga. Akurasi operan timnas Terutama Indonesia Marcelino menurun jauh ini. dibandingkan saat melawan Arab Saudi. Dari statistik akurasi passing Indonesia hanya 61% Berdong saat oke, main melawan tim Berdong. Socceroos. Ini jelas hal yang mendasar dan harus dibenahi betul-betul oleh Sintayong. Karena permainan kombinasi menjadi salah satu kunci permainan dari Indonesia, maka akurasi operan yang jelek bakal menurunkan kualitas permainan. Namun patut disadari Arab Saudi dan Australia menjadi tim berat di grup ini. Kualitas Bahrain dan Cina yang tak segarang dua lawan sebelumnya patut dimanfaatkan oleh skuad Garuda untuk menunjukkan bahwa tidak seperti tim ranking 129 dunia. Efek tolak Indonesia berlanjut. Nasib buruk Emil Audero terus berdatangan. Nah, inilah dia tolak dulu. Sekarang baru mau masuk Nama pemain Indonesia. keturunan yang Sudah ada sempat Pais, menolak tawaran guys. naturalisasi Jadi dia dan ini bermain mungkin untuk dah timnas payah lah kan. Indonesia, Emil Audero Mulyadi belakangan kembali mendapatkan sorotan dari netizen. Sebelumnya nama Emil Audero digadang-gadang bisa melengkapi lini belakang timnas Indonesia saat ini. Maka dari itulah rumor soal Emil Audero menjadi salah satu pemain yang diincar oleh PSSI dan STY untuk dinaturalisasi pun sempat ramai diperbincangkan. Namun semua rumor naturalisasi Emil Audero pun seakan ditepis oleh sang ayah, yakni Edi Mulyadi. Mimpi kali. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Seakan tidak peduli, Oke, Martin timnas Paz ini Indonesia ada sendiri sudah. telah menemukan pengganti sepadan pada sosok Martin Paz. Kiper yang memiliki nenek lahir di Kediri tersebut telah membuktikan kualitasnya di dua laga awal bersama dengan Garuda. Kini dengan hadirnya Martin Paz di bawah mister gawang Garuda, fans timnas Indonesia seakan sudah melupakan Emil Audero. Meski rumor soal Emil Audero sudah tak terdengar lagi, namun kehadiran Paz justru membuat banyak penggemar timnas Indonesia senang dengan nasib Emil Audero sekarang. Emil Audero sendiri baru saja bergabung dengan klub yang baru saja promosi ke Serie A Italia, yakni Como 1907. Oh, Emil mencoba peruntungannya pemiliknya jarang orang mendapatkan Indonesia menit tuh, bermain come on selama tuh. membela Inter Milan musim lalu. Bahkan pada musim lalu, Emil kesulitan menembus tim utama Inter Milan dan hanya tampil 6 kali serta kemasukan 8 gol. Tapi sayang, kepindahan Emil Audero ke Como 1907 pun tak merubah situasi yang ia rasakan selama di Inter Milan. Tercatat dari 5 pertandingan yang sudah dijalani Como di berbagai ajang, Emil baru 1 kali turun sebagai starter. Kehilangan menit bermain dan kualitas yang menurun bakal membuat Emil semakin kesulitan untuk mendapatkan panggilan dari timnas Italia. Oke guys, seharusnya ke semua negara-negara ASEAN ini mendukung Indonesia ya. Sama ada Thailand kah, Vietnam kah, Malaysia kah, walaupun rankingnya di atas dari Indonesia atau di bawah dari Indonesia, seharusnya mendukung timnas Indonesia ini yang sudah melaju ke putaran yang ketiga. Dan saya percaya memanglah dalam satu-satu negara ada mendukung, ada tidak. Jadi tetapi kita lihat kepada mayoritasnya, saya percaya semua negara-negara ASEAN juga mendukung sebenarnya timnas Indonesia ini sampai ke putaran ketiga ini. Kalau kita lihat ya dari media-media sosial, nampak di situ kebanyakan kata-kata semangat ditujukan kepada timnas Indonesia. Dia dari Malaysia, dari Thailand, dari Vietnam. Memang ada. Kalau kita lihat komentar-komentar ya, sama ada di YouTube ataupun di media sosial lain, di Instagram, di Facebook. Jadi memang karena Indonesia adalah wakil satu-satunya negara ASEAN yang melaju ke putaran ketiga. Dan ini adalah kualifikasi Piala Dunia guys. Kalau dulu yang pernah sampai ke putaran ketiga ini Vietnam dan juga Thailand, tetapi tidak sampai ke peringkat yang seterusnya. Dan sekarang ini Indonesia mungkin akan kalau dari segi keyakinan, optimisnya Indonesia ini akan melaju ke putaran yang keempat. Kemungkinan Indonesia ini akan menjadi runner up, berada di
posisi kedudukan yang ketiga ataupun yang keempat itu bisa saja menjadi runner up dan juga masih bisa bermain di putaran yang keempat untuk kalau menanglah di peringkat runner up itu. Jadi sekarang ini tantangannya adalah Bahrain dan Tiongkok. Bagaimana Indonesia bisa melaju ke putaran seterusnya dengan wajib mengalahkan Bahrain dan Tiongkok. Jadi Sinteyong sudah merencanakan beberapa taktikal kemungkinannya dalam masa beberapa minggu ini. Kalau kita lihat dengan kemasukan pemain baru juga, Miss Hilgers, Eliano Regendes dan juga kemungkinan pemain-pemain lain. Kalau dari segi penjaga gol itu Emil Audiron tidak dapat pun tidak apa. Karena sekarang ini ada sudah Martin Paes. Kalaupun Martin Paes cedera atau gimana, itu ada lagi Emil Audiro yang mungkin menjadi pengganti kepada beliau di bangku cadangan. Jadi Emil Audiro kita lupakan pun tidak apa, karena Martin Paes sudah bisa di bagian lini belakang itu guys. Dan sekarang ini perlu mencari di bagian lini depan serangan. Kalau dapat Oli Romeni ataupun Eliano Regendes ini secepat yang mungkin, dan dikabarkan pada tanggal 30 mereka menjalani mengambil sumpah WNI. Mungkin itu ada perubahan, kita tidak tahu, mungkin dipercepatkan dan gimana. Ya udah, kita tunggu aja ya. Nah, yang pentingnya kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia, semoga bisa memperkuatkan lagi dengan konsisten di bawah Sinteyong, dan semua pemain-pemain bisa untuk beradaptasi dan keserasian itu dapat terbina dalam chemistry selama beberapa hari ini sebelum perlawanan sebelah nanti. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan video dalam berita dalam video ini tadi? Mungkin kalian punya pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke guys, kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa mendukung untuk menekan butang subscribe, like, share, dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe, like, share, dan komen, terima kasih banyak-banyak. Dengan dukungan kalian, saya berada di ruangan YouTube ini sampai hari ini guys. Tanpa kalian, saya mungkin tidak mampu berkembang dengan sendirinya. Kalian yang terbaik guys dalam memberi dukungan ini. Oke, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.